Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man ittaba'a sunnatahu wa iqtafa atharahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Maka pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan dimudahkannya jalan untuk mempelajari tentang syariatnya yang mulia, pelajari tentang hukum-hukum yang Allah turunkan kepada kita. Ini merupakan sebuah nikmat yang wajib kita syukuri. Kemudian kita juga selayaknya bersyukur, berterima kasih kepada pengurus DKM Masjid Al-Qumrah ini yang telah memfasilitasi kita untuk bisa menuntut ilmu. Yang alhamdulillah mulai dari pekan sebelumnya sudah dimulai kajian-kajian rutin di masjid ini. Ini merupakan sebuah upaya, sebuah amal yang tentunya tidak luput dari kebaikan dan pahala bagi para pengurus, insyaallah taala, sebagaimana Rasul menyebutkan, man dalla ala khairin falahu ajruhu wa ajru man amila bih. Barang siapa dia menunjukkan pada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang ikut mengamalkan kebaikan tersebut. Selain itu juga di sini kita bersyukur pada semua pihak yang telah berusaha dan telah memberikan kepada kita kebaikan. Di antaranya adalah wakif yang mewakafkan masjid ini, yang dimana keluarga beliau ketika itu memesankan kepada kami agar masjid ini dimakmurkan, diisi dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kaum muslimin, dengan diadakannya sholat berjamaah dan kajian-kajian ilmiah yang bisa memberikan manfaat dan menyebarkan ilmu dan dakwah bagi seluruh kaum muslimin. Maka alhamdulillah kegiatan-kegiatan di masjid ini telah berjalan, beberapa di antaranya mulai dari pendidikan anak-anak, generasi anak-anak, maupun kajian-kajian ilmiah yang insyaallah semoga ini merupakan sebuah kebaikan dan merupakan sebuah upaya dalam menaikkan amanah yang diberikan kepada para pengurus masjid ini. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan memulai kajian. Ini adalah halaqah kita yang pertama, yang dalam kajian ini, dalam kesempatan ini kita akan memulai pembahasan berkenaan dengan permasalahan fikih. Yang kita mulai dari fiqhus shalah, fikih tentang salat. Kenapa kita harus belajar fikih salat lagi? Bukankah salat sejak kita kecil itu sudah diajarkan orang tua? Sudah dicontohkan sama orang tua kita? Sudah melihat bagaimana orang tua kita salat atau masyarakat salat? Jawabannya adalah karena seorang dituntut untuk menunaikan salat sesempurna mungkin. Allah Subhanahu wa taala firman, wa aqimus shalah. Al-iqamatus shalah, yaitu menunaikan salat dengan sesempurna mungkin, mengerjakan rukun-rukunnya, mengerjakan sunnah-sunnahnya, dan memenuhi syarat-syaratnya. Karena seorang yang sholat, kalau kita perhatikan, satu dengan yang lain tidaklah sama, bahkan dalam pahalanya. Rasulullah SAW pernah menyebutkan, inna rajula la yusalli, sungguhnya seorang itu dia sholat, wa la yuktabu lahu illa usyruha, namun tidak ditulis kecuali sepersepuluhnya, rusquha sepersembilannya, tunuha seperdelapannya, sepertujuhnya, seperenamnya, seperlimanya, perempatnya, pertiganya, setengah. Menunjukkan bahwasanya
pahala seorang dalam ibadah sholat itu tidaklah sama satu dengan yang lain. Semua itu dinilai dari apa? Dari sempurnanya dia dalam mengerjakan ibadah sholat. Maka kita perlu untuk mengetahui bagaimana kita bisa menyempurnakan ibadah sholat yang kita lakukan setiap hari 5 kali dalam sehari sholat wajib tersebut. Maka disitulah pentingnya kita mempelajari tentang ahkam, hukum-hukum berkenaan dengan sholat. Yang dalam kesempatan ini kita berusaha untuk mempelajarinya, dan insya Allah kita akan mengkaji kitab yang berjudul Umdatus Salik wa Uddatun Nasib. Kitab ini kitab fikih yang ditulis oleh Syihabuddin Abil Abbas Ahmad bin Lu'lu' Al-Qahir Asy-Syafi'i yang terkenal dengan Ibnu Naqib Al-Misri. Di kitab ini beliau sebenarnya menjelaskan tentang permasalahan fikih dari kitab Taharah hingga akhir bab tentang fikih. Kita mulai dari kitab shalah. Oleh karena itu, judul di kajian kita saya minta judulnya Fiqhus Shalah, fikih tentang salat. Apa sih fikih itu? Ketika kita mendengar kata fikih, pelajaran fikih, kajian fikih, apa itu fikih? Apa makna kalimat fikih? Apa makna istilah fikih di kalangan para ulama? Kata fikih didefinisikan secara istilahnya para ulama, mereka istilahkan dengan ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha tafsiliyah. Ma'rifatul ahkam dikatakan fikih kapan? Mengenal hukum-hukum. Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum apa? Hukum itu banyak, ada hukum alam, ada hukum akal, 1 tambah 1 itu hukum. Kita dapati api panas itu hukum, hukumi sesuatu, menetapkan sesuatu. Nah, hukum yang kita bahas adalah hukum syar'i, hukum syariat, ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Hukum syar'i itu ada yang sifatnya keyakinan, berkenaan dengan keyakinan, seperti iman, kekufuran, kemunafikan, kefasikan. Ada yang bersifat amalan, berkaitannya dengan amalan, perbuatan-perbuatan kita, ada hukumnya. Apakah itu wajib? Apakah itu mandub? Apakah itu mustahab? Apakah itu mubah? Apakah itu makruh atau bahkan itu adalah haram? Nah, yang dibahas dalam fikih adalah hukum-hukum syar'i yang berkenaan dengan amalan. Ahkam, ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha, mengenal hukum itu dengan dalil-dalilnya. At-tafsiliyah, yang dalil-dalil itu dalil-dalil secara tafsil, secara terperinci, pada permasalahannya ada dalilnya. Kenapa ketika berbicara tentang hukum kita katakan mubah, boleh, kita katakan itu sunnah, kita katakan itu wajib, itu makruh, itu haram, harus dengan dalil? Karena hukum ini adalah hukum yang Allah turunkan. Dimana ketika kita ingin berbicara tentang suatu hukum yang Allah turunkan harus ada hujahnya, ada ilmunya. Karena Allah SWT melarang kita berbicara tanpa adanya ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Yang kau ikuti sesuatu yang kau tidak ada ilmu tentang. Maka itu makna fikih, itu ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Mengenal hukum-hukum syar'i amali yang diambil. Syari amal itu maksudnya hukum syariat berkaitan dengan amalan. Berarti kita akan bahas masalah ibadah, masalah muamalah. Kalau ingin tahu tentang hukum-hukum bagaimana hukum ibadah, bagaimana cara pelaksanaan ibadah, di kitab-kitab apa? Nyari pembahasannya. Kita berbicara tentang permasalahan fikih. Ingin mengetahui muamalah, jual beli yang seperti apa, model transaksi yang seperti apa hukumnya, mana yang dilarang, mana yang dibolehkan. Itu dalam pembahasan tentang fikih.
karena itu sifatnya amalan perbuatan seseorang. Al-muktasabah min adillatiha tafsiliyah, ini ambil dari dalil-dalil yang tafsil. Itu makna fikih dijelaskan oleh para ulama. Nah, kita akan berbicara tentang hal tersebut. Kita akan berbicara tentang hukum-hukum tersebut, mulai dari ibadah hingga biidznillah ta'ala. Allah mudahkan kita, semoga Allah mudahkan kita untuk sampai pada akhir pembahasan tentang fikih, muamalah, bahkan dalam keluarga, hukum-hukum berkenaan dengan pernikahan hingga sampai perceraian, hingga sampai warisan, bahkan hal-hal yang lainnya insyaallah akan kita dapati di pertemuan-pertemuan mendatang biidznillah. Kitab yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini, saya memilih untuk membahas kitab ini, yaitu tadi yang kita sebutkan, kitabnya berjudul Umdatus Salik wa Uqdatun Nasih. Kitab yang kita bahas berjudul Umdatus Salik wa Uqdatun Nasih. Sini saya minta sediakan penulis karena pembahasannya supaya tidak jadi didengar saja. Pembahasan fikih kalau cuma didengar nanti cepat hilang. Jika ditulis permasalahannya bercabang, banyak anak-anak dari masalahnya, dia akan semakin jelas biidznillah kita. Maka yang bahwa kita bisa ikut mencatatnya, cara mencatat siswa di kelas supaya ilmunya benar-benar tanam. Itu nggak harus masuk pesantren yang belajar fikih. Masukkan pesantren anak-anak saja. Baik, insyaallah kita akan belajar kitab ini, kitab Umdatus Salik wa Uqdatun Nasih. Sekilas tentang kitab ini. Kitab ini adalah kitab fikih berdasarkan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kata dia kitab Umdatus Salik wa Uqdatun Nasih, tulis oleh Ibnu An-Naqi Al-Misri Asy-Syafi'i. Beliau seorang ulama dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i Ibnu An-Naqi. Beliau katakan di mukadimah kitab ini, fahada mukhtasar. Kitab ini adalah ringkasan. Seperti ini baru masih dibilang ringkasan. Karena kitab yang ditulis itu ada mukhtasar, ada maksud. Apa mukhtasar? Mukhtasar itu lafaznya singkat, pendek, tapi maknanya, kandungannya banyak. Itu mukhtasar. Yang maksud, yang kitabnya luas, panjang lebar, atau kitabnya besar, itu yang lafaznya, teksnya banyak, apalagi kandungan makna dan hukum-hukumnya. Maka para ulama ketika menulis kitab, ada yang mereka menulis mukhtasaran, ringkasan. Ada yang menulis maksud atau mutawwalat, panjang lebar pembahasannya. Tujuannya apa? Tujuannya berbeda. Yang menulis mukhtasar, kalau antum pernah mendapatkan belajar mukhtasar, kitab yang mungkin cuma satu jilid itu masih mukhtasar. Tujuannya apa? Sebenarnya mereka menulis mukhtasar untuk yang belajar di awal-awal tahap belajar mereka, mubtadi pertama, pemula, tingkat pemula. Tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya buat dihafal. Mukhtasar buat dihafal, makanya diringkas. Kalau yang lebih mendalam lagi di yang mutawwalat, yang maksudnya itu lebih panjang, disebutkan dalilnya, disebutkan khilafnya, disebutkan alasan kenapa memilih pendapat tersebut, menunjukkan pendapat tersebut, cabang-cabang permasalahan itu dibahas dalam yang mutawwalat. Dan itu ada di tahapan di mana seorang talibul ilm telah melangkahi atau telah melalui belajar yang mukhtasar. Maka karena kita melihat waktu yang mungkin tidak banyak, bagaimana kita fokuskan semua kita untuk ilmu, kita cukupkan dengan yang mukhtasar, yang semoga suatu saat nanti ketika Allah Subhanahu wa taala
mempertanyakan kepada kita kesempatan yang lain, kita bisa pelajari kitab yang lebih mutawal lagi, yang lebih tinggi dari tingkatan pembelajarannya. Nah, maka ini termasuk mukhtasar kata beliau. Alamat hadits Imam Syafi'i. Beliau katakan mukhtasar ini, ringkasan ini berdasarkan mazhabnya Imam Syafi'i, yaitu berdasarkan pendapat-pendapatnya yang dirujukkan oleh Imam Syafi'i. Kenapa beliau memilihnya pendapat mazhab Imam Syafi'i? Kenapa enggak ijtihad sendiri? Seperti yang saya sampaikan tadi, para ulama mereka sadar tentang kapasitas keilmuannya. Ketika mereka merasa belum untuk beristihad dengan istihad yang mutlak, maka mereka menempuh jalan apa? Setidaknya mengikuti mazhab seorang imam, seorang alim yang telah masyhur. Karena dengan mempelajari mazhabnya, kita belajar yang sudah dimudahkan. Ketika sudah mudah dan menguasainya, bisa naik kepada kemampuan yang lebih dalam lagi. Ada yang dia mampu untuk merojihkan dalam mazhab, ada yang bahkan dia mampu untuk merojihkan di antara mazhab. Maka para ulama pun kemampuannya bertingkat, mujtahid pun bertingkat. Tidak semuanya satu level dalam keilmuannya, tidak semuanya satu level dalam kemampuan dia berijtihad. Itu maaf di kalangan para ulama. Kalau kita masih thalibul ilm yang sahih, kita masih permulaan, maka kita mulainya dari yang mukhtasar, jangan mulainya dari yang langsung mutawal. Baik, beliau katakan alamat hadits Imam Syafi'i iktasartu fihi al-sahih, di mana di dalam kitab ini saya mencukupkan menyebutkan yang sahih. Maksudnya yang sahih, yang muktamad dalam mazhab. Seperti saya sampaikan tadi, dalam mazhab Imam Syafi'i banyak juga terdapat khilaf, perbedaan pendapat di antara ulama mazhabnya, sama-sama bermadzhab Imam Syafi'i. Bahkan perkataan Imam Syafi'i sendiri, pendapat Imam Syafi'i sendiri, pada sebagian permasalahan ada lebih dari satu pendapat. Makanya dikenal ada qaul qadim, ada qaul jadidnya beliau. Pendapat yang lama, pendapat yang baru. Kenapa bisa muncul pendapat yang baru? Beliau merawat fatwa beliau. Kenapa dirawat? Karena beliau telah mendapatkan mungkin dalil yang lainnya yang menunjukkan pendapat yang terdahulu belum cocok atau menyelisihi dalil yang ada atau dengan alasan yang lain. Intinya di situ memberikan kepada kita sebuah pelajaran, sebuah adab bagi seorang thalibul ilm. Apa itu adabnya? Jangan pernah enggan untuk meralat suatu perkataan atau pendapat yang pernah kita lontarkan, kalau suatu saat pendapat itu ternyata salah dan keliru. Ini merupakan suatu hal yang berat bagi seorang thalibul ilm, atau lagi bagi seorang yang alim sudah tersohor keilmuannya. Suatu saat disampaikan kepada dia sebuah dalil yang ternyata dalil ini bertentangan dengan pendapat apa yang telah dikemukakan sebelumnya. Berat untuk marah bagi orang yang tidak benar-benar menyadari bahwasanya seorang itu kewajiban adalah mengikuti al-haq, bukan mengikuti pendapatnya sendiri. Kalau lihat kita dapati dalam mazhab pun terdapat terdapat perbedaan pendapat. Dari mana kita tahu kalau perbedaan pendapat? Kitab-kitab mazhab yang mutawalat disebutkan. Nah, Ibnu Naqib rahimahullah di sini mencantumkan dalam kitabnya ini, dalam kitab Umdatul Salik wa Umdatul Nasib, pendapat-pendapat yang sahih, yang muktamad saja, yaitu yang telah dipilihkan oleh Imam Rafi'i dan Imam An-Nawawi, dan pendapat itu pendapat yang difatwakan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Yang menyelisih yang sahih tidak boleh difatwakan. Maksudnya tidak boleh difatwakan dalam mazhab. Ketika yang menisbatkan itu adalah mazhab, fatwanya mazhab adalah pendapat yang sahih dalam mazhab.
kepada apa yang disebutkan Imam Rafi'i dalam kitabnya dan juga Imam An-Nawawi rahimahumullah. Maka beliau katakan inda Rafi'i wa Nawawi au ahadihima, atau menurut perwajihan salah satunya. Karena terkadang Imam Rafi'i dan Nawawi pun berbeda pendapat. Jadi kalau kita pengen melihat sejarahnya mazhab, datang para ulama mazhab, kemudian datang Imam Rafi'i berusaha memilih pendapat-pendapat yang itu sesuai dengan usul mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Setelah Imam Rafi'i datang Imam Nawawi. Imam Nawawi datangnya belakangan. Makanya kalau terjadi perbedaan pendapat, kebanyakan yang dikuatkan pendapatnya siapa dalam mazhab? Imam Nawawi. Kenapa? Yang datang belakangan lebih bisa mengoreksi yang datang sebelumnya. Makanya kata beliau, waqad adkuru fihi khilafan. Terkadang saya sebutkan adanya khilaf dalam kitab ini, perbedaan pendapat. Wa dzalika idza ikhtalafa tashihuhuma, yaitu kalau terjadi perbedaan pendapat antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Muqaddiman li tashihin Nawawi fa yakunu muqabiluhu tashih Rafi'i. Itu di mana yang saya sebutkan lebih merajihkan atau memprioritaskan pendapatnya Imam Nawawi, sehingga kalau dikatakan kebalikannya, lawannya yang bukan Ahmad, itu adalah pendapatnya Imam Rafi'i. Juga ada dua imam. Harus kenal nama dua imam ini. Imam Ar-Rafi'i, Imam An-Nawawi. Dua imam ulama dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i yang diakui oleh para ulama Syafi'i. Ini maka beliau katakan wasamaitu, saya namakan kitab ini Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Nama kitabnya Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Umdah itu apa? Umdah itu pegangan. As-salik itu orang yang berjalan. Maksudnya dia berjalan menjalankan ibadah. Kita ini di dunia ini kan seperti orang berjalan, seperti orang safar menuju akhirat semua. Kita butuh pegangan dalam beribadah, dalam mengetahui ibadah mana yang benar, mana yang keliru ibadah kita butuh pegangan. Nah, maka beliau dalam kitabnya Umdatus Salik, pegangannya orang yang berjalan dalam jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uddatun nasik. Uddah ini alat. Uddah itu alat. Seperti seorang dia punya pekerjaan sesuatu, dia butuh alat. An-nasik yaitu seorang yang beribadah. Maka orang yang beribadah butuh alat untuk mengetahui hukum-hukum ibadahnya, supaya dia tahu ibadah yang dia lakukan mana rukun-rukunnya, mana syarat-syaratnya, mana sunnah-sunnahnya, supaya ketika dia beribadah dia dalam keadaan tahu tentang apa yang dia lakukan. Ketika sholat, apa hukum dia membaca Al-Fatihah? Ketika sholat, apa hukumnya dia bertakbir mengucapkan Allahu Akbar? Ketika sholat, dia tahu kapan dia harus mengucapkan Allahu Akbar. Jangan melakukan bukan pada tempatnya, maka dia malah keliru dalam ibadahnya. Bisa fatal kalau dia keliru dalam rukun atau keliru dalam syarat. Makanya kata para ulama, talabul ilm, menuntut ilmu itu, talabul ilm ada yang wajib bagi setiap orang. Setiap orang wajib. Pada perkara apa yang wajib pada setiap orang? Pada perkara-perkara yang berkaitan dengan sah tidaknya ibadah yang dia lakukan, atau dengan halal haramnya apa yang dia dapatkan. Wajib dia ketahui. Maka belajar sholat, rukun-rukun sholat wajib. Supaya apa? Tahu bagaimana harus mengerjakan rukun sholat, tahu bagaimana dia harus takbiratul ihram, tahu bagaimana dia harus mengucapkan Allahu Akbar. Tidak boleh Allahu Akbar atau dia ucapkan Allahu Akbar, maknanya berbeda, batal sholatnya. Sekedar memanjangkan satu huruf karena rukunnya tidak terpenuhi dalam sholat tersebut. Makanya hal-hal yang seperti itu wajib ini mempelajarinya. Nah,
kita harap dengan mempelajari kitab ini kita mengetahui hal-hal tersebut, mengetahui hal-hal yang dimana itu menjadikan kita paham tentang hukum-hukum dalam ibadah yang kita lakukan. Sudah ada soal tadi? Sudah? Belum? Baik. Itu mukadimah yang beliau sampaikan. Kita mulai pembahasan kitab ini langsung pada kitab salat. Harusnya awal ada kitab taharah, namun saya menyebutkan kitab taharah pada kajian-kajian yang telah kita sampaikan sebelumnya, seperti kajian kita tentang kitab Bulughul Maram sudah kita bahas sedikit panjang tentang kitab taharah, maka saya langsung kitab ini pada kitab salat. Kitab salat, nama beliau sebutkan kitab salat, judulnya kitab salat. Apa itu salat? Kalau kita pengen benar-benar belajar talabul ilm, mustalah itu harus kita kenal. Apa itu salat? As-salah secara bahasa maknanya adalah doa. Saya tulis pakai bahasa Arab nggak apa-apa ya, terbiasa lah dengan tulisan bahasa Arab. Jadi semoga Allah mudahkan untuk menuliskan apa jumlahnya bisa dibagi. As-salat. Salat, kata as-salah secara bahasa dia adalah ad-du'a bil khair. Mendoakan kebaikan. Ketika dikatakan as-salah, artinya cara bahasanya adalah mendoakan kebaikan. Makanya ketika disebutkan sholawat kepada Nabi SAW, sholat itu kan jamannya sholawat. Jadi kata sholawat, bersolawat untuk Nabi SAW itu diambil dari kata as-salat. As-salatu ala Nabi. Makanya ketika kita bersolat apa katanya? Apa yang kita ucapkan? Alaihi salatu wassalam, kepada beliau as-salat. Apa maksudnya as-salat di situ? Ad-du'a bil khair. Kita mendoakan pada beliau. Karena secara bahasa adalah ad-du'a bil khair. Allah SWT merintahkan kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yusallun, salat pada Nabi SAW. Apa maksudnya? Yusalluna 'alan nabi, salat pada Nabi itu yaitu apabila itu dari Allah, maka ditafsirkan oleh para ulama maknanya adalah rahmat. Kalau salat itu dari Allah, innallaha wa malaikatahu yusallun, dari Allah adalah rahmat. Dari malaikat adalah istighfar, mintakan ampunan. Bagi selainnya, bagi manusia yang lain itu adalah mendoakan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi. Salawatlah pada Nabi. Makanya ketika bersalat itu kita berdoa pada Allah untuk Nabi SAW. Maka harus dengan beradab ketika bersalawat. Harus menghadirkan bahwasanya kita itu beribadah ketika bersalawat, karena itu adalah berdoa. Baik, itu secara lugah. Adapun secara syar'i, katakan salat ketika aqwalun wa af'alun muftatihatun bitakbir bitaslim ma'aniyah
bisyurutin makhsusatin. Nah, ini definisinya para ulama. Ketika dikatakan sholat, kamu sudah sholat belum? Kata sholat itu adalah aqwalun wa af'al. Sholat adalah kumpulan dari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dimana dimulai dengan takbir, yaitu takbiratul ihram, muftatimatun bitaslim, ditutupnya dengan salam. Makanya ketika kita sholat, apa yang pertama kali dilakukan? Takbir. Terakhir sholat apa? Taslim. Ketika sudah salam dikatakan sudah mengerjakan sholat, sudah selesai sholat. Kalau belum sholat, sudah sholat belum? Belum. Makanya ketika imam, kita jadi makmum, imamnya belum salam pertama kali, jangan berdiri. Kenapa? Sholatnya imam belum selesai, belum boleh kita berpisah dari imam. Kalau salam pertama, kalau salam kedua, hukumnya sunnah bagi imam. Maka langkah baiknya tunggu sampai salam keduanya selesai baru kemudian melanjutkan. Tapi kalau setelah salam pertama pun langsung berdiri, maka sudah dikatakan sholat bersama imam, mengikuti imam, karena sholatnya imam sudah selesai. Karena sholat itu muqtadimatun bitaslim, ditutup dengan salam. Ma'aniyah, harus dengan niat. Maksudnya apa? Ketika orang sholat salah niatnya, maka sholatnya tidak sah. Maksudnya salah niat gimana? Harusnya sholat zuhur ketika takbiratul ihram niatnya adalah asar. Dia lupa kalau itu waktu zuhur, dia anggapnya itu waktu asar, maka dia belum dianggap mengerjakan sholat zuhur. Karena Rasul menyebutkan innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Maka para ulama hadis ini masuk pada sekian banyak bab, karena ibadah itu dibangun di atas niat. Karena kita sebut para ulama menyebutkan bil ma'ani, harus disertai dengan niat. Bisyurutin aw bisyara'id makhsusah, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syariat. Makanya sholat nggak sembarangan, harus dengan taharah, harus menghadap kiblat, harus suci dari hadas, harus menutup aurat. Sholat nggak menutup auratnya, bagian dari pusat ke bawah ada yang terbuka, tidak sah sholatnya. Dan ini kita dapat di sebagian orang pakai celananya lorot dari bawah, terbuka auratnya. Ketika sholat tersingkap aurat, maka sholatnya tidak sah. Karena sholat itu butuh syarat-syarat yang harus dipenuhi. Itu harus kita pelajari tentang hal tersebut. Baik, kita adzan dulu. Itu definisi sholat yang disebutkan oleh para ulama. Kalau kita perhatikan dari ibarat ungkapan mereka di dalam mendefinisikan sholat itu secara istilah, kita dapat di para ulama itu begitu detail di dalam memberikan makna sebuah istilah atau definisi sebuah istilah. Sebenarnya nanti dalam bab lain akan ada makna yang detail juga, menunjukkan bahwasanya mereka telah memilih ibarat, memilih ungkapan untuk menyampaikan makna suatu istilah, di mana di situ terkandung tadi kita lihat aqwalun wa af'al. Isinya disebutkan karena kita sholat isinya terdiri dari ucapan-ucapan, itu apa yang kita baca, dan juga af'al, gerakan-gerakan kita. Kemudian disebutkan juga rukun awal dan paling akhirnya, disebutkan juga syarat-syaratnya. Makanya ibaratnya para ulama, meskipun ibaratnya singkat, itu bisa disyarat panjang. Artinya berapa menit kita mensyarat tadi? Padahal cuma satu baris. Bahkan mungkin daras kita satu halaman pun tidak sampai nanti, tidak selesai. Karena lihat itu pentingnya kenapa kita memilih dari yang mukhtasar dulu. Kalau mutawalat berapa lama kita selesai? Kayak kita ambil yang mukhtasar. Nah, beliau katakan kita sholat, kasih judul kitab tentang sholat. Beliau katakan di sini awal, innama tajibu sholatu ala kulli muslimin
balighin aqilin qahirin. Sesungguhnya sholat itu wajib. Maksudnya sholat 5 waktu dalam sehari. Adapun selain dari 5 sholat tersebut, dalam mazhab tidak ada yang wajib. Jadi yang wajib adalah sholat 5 waktu yang kita ketahui bersama. Wajibnya di sini adalah wajib muasa. Ada istilahnya para ulama, ada wajib muasa, ada ghair muasa. Apa itu muasa? Waktunya panjang, seperti sholat misalkan zuhur, waktunya dari mulai zawal syams, tergelincir matahari dari tengah-tengah sampai nanti masuknya waktu asar. Makanya sholat zuhur nggak harus di awal waktu, boleh dia di tengah, boleh dia di waktu, selama belum sampai akhir yang tidak cukup untuk mengerjakan 4 rakaat. Nanti akan disebutkan pada pembagian waktu sholat ada waktu afdol. Waktu afdol itu yaitu waktu yang dimana ketika orang mengerjakan di waktu itu dia dapat pahala yang disebutkan dan hadis Nabi SAW, afdalul a'mali as-salatu awal waktunya. Lebih dari waktu itu sudah tidak afdal lagi, boleh saja atau mukhtar. Dan nanti akan kita bahas pada babul maut. Intinya bahwasanya salat yang dimaksud wajib yang beliau sebutkan dalam salat wajib di sini adalah salat 5 waktu yang kita kenal bersama. Tentang wajibnya salat ini dalilnya insyaallah sudah ma'ruf di kalangan kita semua. Di antaranya sama salat wa aqimus shalah, juga bisa salat bunyan Islam ala khamsin, dituliskan wa iqamus shalah. Ma'ruf hadisnya ijma' para ulama. Enggak ada yang bilang salat 5 waktu tidak wajib. Makanya nanti beliau sebutkan yang mengingkari kewajibannya kafir. Innama tajib, wajib salat itu ala kulli muslimin. Lihat ibarat beliau. Tajibu ala kulli muslimin balighin aqilin qahirin. Ala kulli muslimin balighin aqilin qahirin. Ungkapan ini untuk menyebutkan syarat-syaratnya wajib sholat. Makanya kita kenal ada pengistilahan atau ada tema pembahasan syarat wajib sholat. Apa maksudnya syarat wajib sholat? Yaitu apabila pada diri seseorang terkumpul 4 sifat ini, sholat itu hukumnya wajib bagi dia. Kalau dia tidak mengerjakan, dia berdosa. Dia tunda sampai keluar waktunya, dia wajib mengqadha. Bahkan sampai waktu yang panjang, ketika dia tidak mengerjakannya, masih belum gugur kewajiban itu bagi dia, masih punya hutang. Makanya dia wajib mengqadhanya menurut dapat kebanyakan para karena dia orang yang kena kewajiban. Kita akan sebutkan 4 di sini. Pertama adalah muslim. Ala kulli muslimin, wajib bagi setiap muslim. Ketika kita membaca ibarat ulama seperti ini, kita harus berpikir ke arah mana ingin menyampaikannya. Beliau ingin menyampaikan apa? Beliau ingin menyampaikan berarti orang kafir tidak wajib sholat, tidak kena kewajiban sholat, karena kewajiban sholat bagi seorang muslim. Apakah berarti orang kafir tidak berdosa? Berdosa. Hanya saja kewajiban untuk beramalnya tidak wajib, tapi dia dituntut beriman terlebih dahulu. Makanya di akhirat dia akan ditanya juga tentang sholat. Tapi kalau dia mengerjakan ya nggak sah juga. Makanya tidak dikatakan wajib mengerjakan, tapi wajib untuk beriman. Kemudian setelah beriman dia wajib mengerjakan sholat. Kalau tidak beriman dia beralasan kan saya tidak wajib sholat, karena syaratnya adalah harus muslim. Di akhirat tetap ditanya. Oleh karena itu masalah hukum fi safar
qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian ada di neraka Saqar? Jawabannya mereka menjawab, kami tidak bersama orang-orang yang salat. Berarti mereka dituntut untuk mengerjakan salat juga, tapi para ulama menyebutkan tidak dituntut wajib beramal. Ala kulli muslimin. Nah, berarti termasuk juga yang dia dulunya muslim, kemudian murtad, kemudian taubat, masuk Islam lagi. Dulu muslim, kemudian murtad, selama 1 tahun murtad, kemudian dia taubat masuk Islam lagi. Selama dia murtad, dia diwajibkan untuk mengqadha salatnya. Setelah 1 tahun, ketika dia murtad, dia qadha. Karena apa? Dia sebelumnya dihukumi seorang muslim. Beda dengan yang kafir asli. Makanya dia sebutkan nanti yang murtad kemudian dia bertaubat, dia diwajibkan mengqadha salat-salat yang dia tinggalkan ketika dia murtad. Itu syarat yang pertama, ada itu al-muslim. Yang kedua adalah al-baligh. Al-baligh yaitu seorang anak sudah mencapai usia baligh. Bagaimana usia baligh itu? Usia baligh ditandai dengan salah satu dari 3 ciri-cirinya. Pertama, yang khusus bagi anak perempuan adalah haid di umur 9 tahun. Ketika anak perempuan sudah haid di umur tersebut, maka dia sudah masuk pada usia baligh, berarti sudah kena kewajiban sholat. Artinya tuh yang punya anak-anak sudah di atas 7 tahun dibawa. Kenapa? Mereka biar tahu tentang rukun-rukun sholat, kewajiban-kewajiban sholat. Karena Rasulullah memerintahkan anak yang sudah 7 tahun itu harus diperintahkan sholat. Diperintahkan sholat bukan sekedar sana ikut kerjaan sholat, tidak diajari cara-caranya, tidak. Tapi diperintahkan dan diajarkan tentang bagaimana dia mengerjakan sholatnya. Nanti kalau sudah 10 tahun perintahnya dihukum. Maka kalau di rumah tidak diajarkan, setidaknya ketika untuk belajar anak-anak juga ikut belajar. Tidak mengapa antara orang tua dan anak, dia ikut bermajlis bersama selama anak-anak bisa diajak untuk belajar. Karena tidak berbeda antara pelajaran anak dengan orang tua. Ketika anak itu sudah memang waktunya belajar. Kasar kedua baik. Tadi cirinya adalah kalau pada anak wanita haid. Kedua, yang baik laki-laki atau perempuan, laki-laki atau perempuan adalah keluarnya mani. Ketika dia telah mengalami mengeluarkan mani, baik pelanggan dia sadar atau tidak sadar, artinya tidak sadar dan bermimpi, maka dia sudah masuk ke dalam usia baligh. Dia sudah kena kewajiban sholat. Yang ketiga, kalau tidak terjadi yang pertama, yang kedua juga tidak terjadi, maka ditunggu usia 15 tahun. Jadi sebelum 15 tahun belum pernah haid, tidak pula keluar mani, berarti 15 tahun meskipun belum keluar juga dengan genapnya usia 15 tahun sempurna, maka dia telah baligh. Tidak harus ditunggu sampai haid. Maka syarat kedua adalah baligh. Maka anak yang belum baligh dia memang tidak wajib sholat. Dalam artian tidak wajib, dia tidak berdosa ketika dia tidak mengerjakan sholat. Tapi nanti orang tuanya berdosa kalau tidak memerintahkan dia sholat setelah umur 7 tahun. Tidak mengajak dia sholat, mengajarkan dia sholat. Syarat yang ketiga adalah aqil, berakal. Ini yang ketiga. Yang ketiga adalah berakal. Berarti apa maksudnya? Yang gila tidak wajib sholat. Kemudian apa lagi? Yang pingsan. Orang pingsan berakal tidak? Tidak, dia tidak sadar apa yang terjadi di sekitarnya, tertutup kalanya. Maka dia tidak masuk dalam kategori akil. Maka dalam mazhab orang yang dia pingsan mughma alaih, dia tidak wajib sholat. Apa maksudnya tidak wajib sholat? Dia tidak wajib mengqadhanya ketika dia sudah
sadar. Ini tidak berkhilaf dengan para ulama dalam masalah ini. Karena orang yang dia pingsan, dia lebih mirip orang yang ketiduran atau lebih mirip orang yang gila? Nah, lebih mirip yang mana? Nah, orang ketiduran bisa dibangunin? Bisa. Orang pingsan bisa dibangunin? Belum tentu bangun. Lebih mirip orang? Makanya hukumnya hukum orang yang gila, yang tidak berakal. Makanya tidak wajib mengqadha. Karena orang yang ghairu akil tidak wajib salat. Makanya beliau sebutkan syaratnya adalah akil. Yang keempat adalah tahir. Apa itu tahir? Yaitu suci. Maksudnya suci dari haid dan nifas. Maka seorang wanita ketika dia haid nifas, meskipun ngotot mengerjakan sholat, tidak sah sholatnya. Tidak wajib bagi dia sholat, bahkan dia berdosa kalau sengaja. Kenapa? Karena dia sholat dalam keadaan muhdis, berhadas. Dan Rasulullah menyebutkan tidak diterimanya seorang yang dia berhadas. Kalau dia sengaja berhadas setelah mengerjakan sholat, berarti dia mempermainkan sholat. Sholat syaratnya harus suci dari hadas. Kalau dia berhadas malah sengaja sholat. Maka 4 syarat ini adalah syarat wajibnya sholat. Maka kata beliau, fala qadha'a ala man zala aqluhu bi jununin aw marad. Maka tidak wajib mengqadha bagi orang yang akalnya hilang dikarenakan kegilaan atau karena sakit, itu pingsan. Karena syaratnya adalah akil. Berarti ghairu akil yang tidak berakal, itu kegilaan atau pingsan, itu tidak wajib sholat. Kalau tidak wajib sholat, berarti maksudnya apa? Ketika dia sadar, dia tidak wajib mengqadha. Karena kan ibadah dilihat dari mengerjakannya. Waktu mengerjakannya terbagi menjadi 2, al-ada, al-qadha. Antum melafalkan niat salat, disebutkan kata adaan lillahi ta'ala. Kenapa disebutkan adaan? Ketika mengerjakannya pada waktunya. Kalau sudah lewat waktunya disebutnya apa? Qadha. Makanya ketika sholat duhur sudah lewat waktunya, belum sholat, baru mau sholat di waktu asar, disebutnya apa? Mengqadha. Kalau mengerjakannya di waktu duhur disebutnya ada. Istilah para ulama dalam hal tersebut. Maka kata beliau tidak wajib mengqadha. Karena memang ketika dia keadaan pingsan, keadaan gila, dia tidak wajib sholat. Maka ketika sadar dia tidak usah mengqadha sholatnya. Karena memang ketika itu dia tidak wajib sholat. Beda halnya dengan orang yang tidur. Makanya beliau tidak sebutkan syarat wajibnya apa? Sadar atau bangun. Karena orang tidur tetap kena kewajiban sholat. Makanya ketika bangun dia diperintahkan untuk mengqadha. Hanya orang yang dia tahu temannya tidur, wajib nggak bangunkan? Wajib, karena orang itu juga wajib sholat meskipun keadaannya tidur. Wa kafirin asli, begitu juga orang kafir yang dia kafir sejak awal, bukan orang kafir setelah murtadnya, setelah keislamannya. Karena beda istilah antara kafir murtad dengan kafir asli. Kafir murtad dulunya pernah jadi seorang muslim kemudian keluar dari keislaman, itu murtad. Dia wajib mengqadha kalau dia taubat lagi. Kalau kafir asli sejak kecil memang sudah kafir, kemudian dia masuk ke dalam Islam, apakah dia wajib mengqadha sholat-sholat yang dia tinggalkan selama masa kekafirannya? Tidak. Karena ketika kekafiran dia tidak termasuk orang yang wajib sholat. Karena bukan di antara syarat sahnya dan syarat wajibnya adalah muslim. Wa yabdil murtad, adapun orang yang murtad dia wajib mengqadhanya. Kenapa? Karena dulunya dia Islam, maka ketika murtad hukumnya masih dibawa kepada keislamannya dalam hal amalan-amalan yang wajib dia lakukan. Kemudian dia katakan, setelah menyebutkan tentang syarat wajib sholat ini, kita istilahkan syarat wajib sholat. Empat hal yang beliau sebutkan tadi.
Beliau katakan, wa yu'maru as-sabiyyu mumayyizu biha lisab'in wa yudrabu 'alaiha li ashrin. Seorang anak kecil yang sudah mumayyiz, ini juga harus kita pahami istilah para ulama, anak yang mumayyiz. Apa itu anak mumayyiz? Anak kecil belum ada tanda-tanda balik, tapi dia sudah di usia 7 tahun. Sudah sempurna 7 tahun, dia masuk ke tahun ke-8, itu namanya mumayyiz. Anak yang mumayyiz, dia harus diperintahkan sholat. Yang memerintahkan siapa? Orang tuanya. Yang memerintahkan orang tuanya siapa? Rasulullah SAW. Beliau katakan, muru auladakum bisalat. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat. Nah, perintah ini bertuju kepada orang tua. Makanya orang tua tidak memerintahkan anak-anaknya sholat. Ya, anak yang umur 7 tahun, orang tuanya yang menyelisih perintah Rasul SAW. Anaknya nggak mau sholat, berdosa tidak? Tidak, memang belum wajib. Tapi orang tuanya tidak mau menyuruh anaknya sholat, berdosa. Karena Rasulullah memerintahkannya kepada orang tua. Perintahkan anak-anak kalian. Siapa yang diperintahkan? Orang tuanya dulu, orang tuanya memerintahkan ke anak. Yang memerintahkan pertama adalah Rasul. Rasul yang memerintah kepada orang tua. Lisab'in, ketika mereka berumur 7 tahun. Akhirnya harus diperhatikan orang tua. Kita yang punya anak, anaknya sudah 7 tahun, ajak mereka sholat, suruh mereka sholat. Tapi jangan dipukul dulu kalau nggak paham, karena nanti ada usianya kapan boleh dipukul kalau tidak sholat. Kalau baru 7 tahun diajak sholat masih nggak mau, jangan. Sebatas apa perintahnya? Perintahnya sebatas kita ajak, kita perintah. Wa yudrabu 'alaiha li ashrin, dan dipukul kalau meninggalkan sholat ketika sudah berumur 10 tahun. Sudah 10 tahun belum balik. Kalau sudah balik kena kewajiban dosa nih. Selain nggak mau sholat, selain dipukul berdosa juga. Tapi ketaruhlah belum balik, sudah 10 tahun, dibiarkan begitu saja tidak sholat? Tidak. Tapi Rasul merintahkan wadribuhum 'alaiha bi ashrin, pukul ketika 10 tahun. Perintah ini kata para ulama wajib. Perintah kepada orang tua wajib. Maksudnya apa? Orang tua wajib untuk memaksa anak sholat ketika umur 10 tahun. Gimana caranya? Caranya yang beliau tegaskan pukul. Itu menunjukkan syariat ini, Islam ini boleh, membolehkan dalam pendidikan dengan cara memukul. Tapi ada syaratnya, ada ketentuannya, ada caranya. Bukan memukul karena menyakiti, bukan memukul yang dilandaskan kebencian, tapi pukulan sayang, pukulan mendidik. Makanya kata para ulama, pukulannya pukulan apa? Darbun ghairu mubarrih. Pukulan bukan pukulan yang menyakitkan, tapi pukulan sekadar menegaskan kepada dia, memarahi dia. Pukulan yang istilahnya pukulan sekedar sampai anak menurut. Kata para ulama, pukulan ini adalah pukulan yang bukan. Tapi kalau seandainya dengan pukulan pun tidak, maka ditempuh dengan cara yang lain. Karena tujuannya bukan mukulnya, tujuannya apa? Mendidiknya. Tujuannya adalah sholat. Makanya ketika tidak bisa dengan pukulan, mungkin anak itu sudah kebal, dipukul pun nggak mempan, cara yang lain. Jangan dipukul terus sampai bersakit. Nanti yang turun komisi perkemenangan. Tidak, Islam tidak mensyariatkan kekejaman, bukan, tapi pendidikan, mendidik, bukan menyakiti. Maka kata beliau, wa yudrabu 'alaiha li ashrin. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, perintahkan anak-anak kalian sholat ketika mereka berumur 7 tahun. 7 tahun belum diperintah, diajar. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Dan mereka pukul karena sholat ketika mereka berumur 10. Wa fariqu bainahum fil madajid. Dan kalau itu sudah anak laki-laki dan perempuan, pisahkan antara laki-laki dan perempuan ketika umurnya sudah 10
tahun. Tempat tidurnya jangan bareng. Kalau sudah 10 tahun, meskipun itu adalah sama-sama saudara. Ini beliau sebutkan tentang perintah kepada para orang tua. Kemudian beliau sebutkan wa man nasya'a bainal muslimin. Sekarang beliau ingin menyebutkan hukum orang yang meninggalkan sholat. Tadi kita telah ketahui hukum sholat wajib. Bagi siapa wajibnya sudah kita ketahui. Sekarang gimana hukumnya orang yang meninggalkan sholat? Kata beliau, wa man nasya'a bainal muslimin, barang siapa dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, wajahada wujub as-salati aw zakati aw shaumi aw haji aw tahrim al-khamri aw zina aw dzalika mimma ujmi'a ala wujubihi aw tahrimihi wa kana ma'luman min ad-din bid-darurati kafara wa qutila bi kufri. Meninggalkan salat perkaranya besar, bukan sepele meninggalkan salat. Pertama, tarkus sholat meninggalkan sholat. Kita yang berbicara masalah hukum orang yang meninggalkan sholat. Orang meninggalkan sholat ada dua keadaan. Keadaan pertama adalah dia mengingkari kewajiban sholat. Dia katakan ini memang gak wajib, makanya saya gak sholat. Orang yang seperti ini apa kata beliau? Kafar. Orang ini kafir, keluar dari Islam ketika dia mengingkari kewajiban sholat. Termasuk juga mengingkari perkara-perkara lain di dalam syariat yang maklumun minad dini bid-darurah, yang itu diketahui oleh kaum muslimin, baik yang umum, kaum muslimin yang khusus maupun yang umum. Nggak harus alim ketika mengetahui, tapi orang awam pun tahu hukumnya. Contohnya sholat, zakat, puasa, haji, kemudian haramnya zina, haramnya khamr, dan hal-hal lain yang itu disepakati oleh kaum muslimin tentang keharamannya. Dan setiap orang tahu itu haram. Gak harus dia itu menjadi seorang alim untuk tahu itu haram. Ketika dia mengingkarinya, mengingkari kewajiban atau mengingkari keharamannya, maka kata beliau kafir, orang ini telah kafir. Dan itu ijma di kalangan para ulama. Dengan syarat apa? Yang dia ingkari sesuatu yang memang maklumun minad din bid-darurah, yaitu dalam agama ini sesuatu yang sudah diketahui oleh kaum muslimin secara umum, seperti wajibnya sholat, wajibnya puasa Ramadan, wajibnya mengeluarkan zakat, wajibnya haji, kemudian haramnya zina, haramnya khamr. Ini hal-hal yang tidak boleh diingkari tentang hukumnya. Kalau dia ingkari hukumnya, jahidan jahli juhdihi, atau ketika dia mengingkarinya lijuhud, maka dia hukumnya kafir. Dan selain dari kufur, apa kata beliau? Qutila bikufrihi, dia dibunuh karena kekufurannya, karena murtad. Ini saja yang perlu kita ketahui. Siapa yang berhak untuk menerapkan hukuman dibunuh ini? Waliyul amr muslimin, pemerintahnya kaum muslimin. Itulah tugasnya pemerintah, itulah kewajibannya pemerintah. Makanya kaum muslimin harus ada waliul amr. Kenapa? Karena dengan keberadaan waliul amr akan tegak syariat-syariat Islam. Tidak adanya waliul amr akan terjadi kekacauan. Maka harus ada. Makanya Allah perintahkan atiiullah wa atiiur rasul wa ulul amri minkum. Harus ada waliul amr. Enggak boleh tidak ada waliul amr. Nah, kalau dia tidak sholat, dan selain tidak sholat dia juga mengingkari kewajibannya, maka dia telah kafir. Kecuali apa? Kecuali kata para ulama, dia ini orang yang hidupnya jauh dari kaum muslimin, hidup di pedalaman, dia mengakui la ilaha illallah, Tuhannya adalah Allah, tapi dia nggak pernah belajar karena nggak ada yang ngajarkan, nggak tahu juga ada kaum muslimin. Dia hidup di tengah-tengah orang kafir, nggak ada yang sholat, orang kafir tidak ada yang sholat. Dia juga tidak punya teman seorang muslim, dia nggak tahu sholat itu wajib. Akhirnya dia anggap itu hanya sunnah saja.
tidak sholat atau dia ingkari kewajiban sholat, maka dia belum serta-merta dihukumi kekafiran. Makanya di awal dia sebutkan apa? Kalau dia hidupnya bainal muslimin, hidupnya di tengah-tengah kaum muslimin. Karena untuk memvonis seseorang kafir harus adanya bulughul hujjah, sampai kepada dia hujjah, penjelasan. Sudah dijelaskan dulu tentang hukumnya. Kalau belum dijelaskan hukumnya, dia mengingkari hukumnya, tidak serta-merta dia dihukumi murtad, keluar dari Islam. Tapi kewajiban yang tahu dia mengingkari apa? Jelaskan kepada dia hukumnya. Dia tetap mengingkari, maka barulah itu dihukumi apa yang tadi beliau sebutkan, telah kufur dan dia berhak untuk dibunuh oleh waliul amr ketika waliul amr menerapkan hal tersebut. Kalau tidak menerapkan, dosanya kepada waliul amr, karena itu bukan tugasnya orang per orang, itu tugasnya waliul amr. Baik. Kemudian wa man taraka salata tahawunan biha. Nah, barang siapa mengerjakannya atau meninggalkan salat, dia mengakui kewajiban salat itu wajib, iya salat lima waktu wajib, tapi tahawunan, menyepelekan, hatta yakhwata kharaja waqtuha wa taqa waqtu daruratiha lam yakfur. Dia meninggalkan sholat atau mengakhirkan sholat sampai ujung mepet di mana tidak cukup untuk mengerjakan sholat tersebut, maka dia tidak kafir. Beda hukumnya. Ketika dia menyepelekan, dalam madhab Imam Syafi'i, orang tersebut tidak dihukumi kafir. Terdapat khilaf dalam masalah ini. Dalam madhab Imam Ahmad, dia sekadar meninggalkan sholat saja, dia dihukumi kafir karena ada beberapa hadis menegaskan hal tersebut. Namun dalam madhab Imam Syafi'i, dia tidak dihukumi kafir. Dia masih seorang muslim yang fasik karena meninggalkan sholat. Tapi apakah tidak ada hukuman bagi dia? Kita lihat lagi perkataan beliau, lam yakfur bal yudrab unuquhu wa yughassalu wa yusalla alaihi wa yudfanu fi maqabiril muslimin. Tidak kafir tapi dipotong lehernya. Apa maksudnya? Dalam madhab, orang yang meninggal madhab Imam Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat, dia melakukan sebuah perbuatan dosa yang besar, dia tidak dihukumi kafir, dia masih muslim, tapi darahnya ditumpahkan. Maksudnya apa? Karena dia melakukan sebuah perbuatan dosa yang besar sekali. Tidak ada perbuatan dosa yang meninggalkannya sampai para ulama sebagian menghukumnya kafir kecuali sholat. Makanya para ulama sepakat dia wajib dihukum orang yang seperti itu, meninggalkan sholat karena malas. Siapa yang wajib menghukumnya? Kewajiban siapa yang menghukum? Sekali lagi itu adalah waliul amr. Tugasnya waliul amr, bukan orang per orang. Orang per orang, ada orang meninggalkan sholat, diajar tidak mau, ya dia berdosa. Waliul amrnya kalau tahu dia tidak melakukan sholat, tidak dihukum, waliul amrnya juga berdosa. Ada dulu per orang tidak. Baik, maka dia yudrab unuquhu, dipenggal. Namun setelah dipenggal apa? Dimandikan, dikafani dan dikuburkan di kuburannya kaum muslimin. Karena dalam mazhab Imam Syafi'i dia tetap seorang muslim, hanya saja dia telah melakukan perbuatan dosa yang menjadikan darahnya halal. Karena ada perbuatan dosa yang menjadikan darah seorang itu halal meskipun dia muslim. Apa itu? Di antaranya meninggalkan sholat. Kemudian apa? Zina setelah dia menikah. Di apa hukumnya? Dirajam. Kemudian apa? Membunuh seorang dengan sengaja, kemudian walinya tidak memaafkan, maka diqisas. Tetap seorang muslim, tapi darahnya tidak menjadi terhormat ketika dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atau melakukan perkara yang Allah haramkan. Tidak semua perbuatan yang menjadikan dia halal darahnya, tidak, tapi amal-amal yang memang diantaranya meninggalkan sholat atau kita sebutkan tadi. Ini kalau meninggalkannya karena apa? Tahawunan, karena malas, menyepelekan. Kalau mengingkari kewajiban, ya tadi seperti kita sebutkan dalam mazhab saja, sebutkan dia telah. Maka bedakan dua hal ini. Bedakan dua hal ini. Dalam mazhab Imam Syafi'i, hukumannya dibunuh tapi masih apa? Muslim. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad, dia memang sudah kafir, makanya dibunuhnya karena kemurtadannya.
Intinya para ulama sepakat orang meninggalkan sholat karena menyepelekan dia layak dihukum. Jumhur hukumannya yang kita sebutkan dalam mazhab yang hukumannya adalah dipenjara saja. Intinya dia punya penjara. Makanya Nawawi rahimahullah mengatakan apa? Dosa meninggalkan sholat ini lebih buruk dibandingkan dosa perbuatan yang lain. Kita memandang keji orang berzina, kita memandang buruk orang mencuri, orang meninggalkan sholat lebih besar dosanya daripada dosa perbuatan tersebut. Kenapa? Karena para ulama saja sepakat tentang hukumnya demikian. Bahkan sebagian mengkafirkan yang meninggalkan sholat karena malas. Maka ajak keluarga kita, ajak orang kita, saudara-saudara untuk mengerjakan sholat, karena sholat itu bukan perkara yang ringan. Sholat itu bukan hal yang layak untuk disepelekan. Itu berkaitan dengan dosa orang yang meninggalkan sholat. Kemudian terakhir ini beliau katakan, wala yu'daru ahadun fit ta'khiri illa na'imun aw nasin aw man akhara li ajli al-jam'i fi safar. Salat itu ada waktunya. Tidak boleh kita menunda hingga keluar waktunya. Kalau seorang menunda salat hingga keluar waktunya, dia berdosa. Meskipun misalkan dia satu rakaat sudah dapat di waktunya, namun rakaat berikutnya sudah di luar waktu, dia tetap berdosa. Meskipun sholatnya dihukumi ada, bukan qadha, tapi dia tetap berdosa ketika dia mengakhirkan sebagian sholat tidak pada waktunya. Bahkan sekedar salamnya saja bukan di waktunya, dia sudah berdosa, meskipun dia dikatakan mengerjakan sholat. Nah, hanya saja boleh bagi beberapa orang untuk meninggalkan sholat dari waktunya, maksudnya mengakhirkan sholat, bukan meninggalkan sholat. Kalau meninggalkan sholat tadi kita sebutkan haram, dihukum dia. Tapi kalau mengakhirkan sholat, meskipun mengerjakannya tapi diakhirkan di luar waktunya, hukumnya berdosa. Kecuali pertama an-naim, orang yang ketiduran. Sebelum masuk waktu sholat dia tidur sampai habis waktu sholat belum bangun sudah lewat waktu sholat. Dia tidak berdosa, tapi dia wajib mengqadha. Atau dia tidur sudah masuk waktu sholat, dia tidur, tapi dia yakin masih bisa bangun di akhir waktu, ternyata kebablasan juga, dia tidak berdosa. Dengan syarat apa? Dia tahu kebiasaan dia bangun sebelum berakhirnya waktu sholat. Karena waktu sholat kan muasa, boleh di awal, boleh di akhir. Kalau dia tidur sudah masuk waktu sholat, tapi dia masih yakin bisa bangun sebelum berakhir waktunya, dia tidak berdosa. Tapi dia tentunya tinggal dari waktunya afdal. Adapun kalau tidur dan dia yakin nggak mungkin bangun, maka dia berdosa. Nggak mungkin bangun kecuali pada waktu sholat, maka dia berdosa karena menunda dari awal waktunya. Dan perkataan beliau tadi, meninggalkan sholat maksudnya adalah ketika dia sholat setelah keluar waktunya. Jadi orang yang sholatnya dipodok-podok terus, itu pun kategorinya meninggalkan sholat tahawunan tadi. Hukumnya berlaku pada hukum yang tadi. Jadi bukan sekedar mengerjakannya, tapi juga harus di waktunya. Kecuali tadi orang yang ketiduran, au nasin, atau orang yang kelupaan, au man akhara li ajli jam'i fi safar, atau orang yang dia mengakhirkan sholat dengan tujuan ingin menjamaknya dikarenakan dia safar. Karena kalau orang safar dia diberikan keringanan untuk menjamak sholat yang boleh dijamak dengan jamak takhir, maka itu diperbolehkan dan tidak berdosa. Adapun selain dari tiga ini, atau selain yang serupa dengan tiga ini, maka dia tidak boleh meninggalkan sholat sampai tidak boleh mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya. Bahkan kalau dia sengaja sampai keluar waktunya, dia masuk dalam kategori orang yang meninggalkan sholat. Dan dalam mazhab Imam Syafi'i hukumannya adalah tadi waliul amr
dia berhak untuk menghukumnya dengan cara dibunuh, bukan karena kafirnya, tapi karena dia melakukan perbuatan yang besar. Namun waliul amr diperintahkan untuk menyuruhnya taubat terlebih dahulu. Dia taubat, langsung mengerjakan sholat, tidak jadi dibunuh. Tidak mau, tetap tidak mau, maka disitulah baru diberlakukan padanya hukuman tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita taufik agar kita menjadi orang-orang yang menunaikan ibadah ini dengan sesempurna mungkin, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan dan mencontohkan kepada kita. Karena sesempurnanya sholat adalah sholat seperti sifat sholatnya Rasulullah SAW. Makanya beliau perintahkan kepada kita, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat, yaitu sholat yang mengerjakan rukun-rukunnya dan juga sunnah-sunnahnya. Itulah sholat yang paling sempurna, dan itulah sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan oleh seorang muslim. Demikian mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mungkin karena waktu yang sudah lewat yang saya inginkan tadi tidak kita buka tanya jawab. Tapi kalau memang ada yang bertanyakan, dicatat saja, disampaikan, insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita jawab. Demikian, sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.